Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi amma ba'd. Hadirin pemirsa Setiba TV dimanapun Anda berada, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mempertemukan kita di hari yang mulia ini, di hari Ahad, penanggalan 10 Ramadan 1441 Hijriah, bertepatan dengan 3 Mei 2020 Miladiah. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menerima segala amal ibadah kita di bulan yang mulia ini. Senang sekali rasanya kami bisa berjumpa dengan para pemirsa Setiba TV dalam kegiatan spektakuler bedah buku 19 panduan ibadah di masa wabah COVID-19 bersama Dewan Syariah Wahda Islamiyah. Kegiatan ini sukses terselenggara atas dukungan dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Masjid An-Nur Gedung Keuangan Makassar, Malika Bakery dan Roti Wahdah, Catering Ukhuwah, Sambal Mumtaz Mr. Andi, Pustaka Arabik dan Sakinah Community. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum atas seluruh sponsorship dan seluruh yang berpartisipasi dalam kegiatan kita pada siang hari ini. Kami juga menawarkan donasi tampil di layar nomor rekening. Yang pertama, buka puasa dan sahur, rekening BSM, kode bank 451 7171713034. Yang kedua, donasi operasional Ramadan dengan rekening Ramadan Setiba Makassar, rekening BSM, kode bank 451 7171712046. Ataupun bisa menawarkan diri menjadi sponsorship Setiba TV, bisa menghubungi 0822 1111 5330 atas nama Ustadz Syahrul Qur'ani. Pada siang hari ini, sesi kedua materi kita pada siang hari ini bersama Ustadz kita Al-Ustadz Harman Tajang LC MHI Hafidhahullahu Ta'ala. Assalamualaikum Ustadz. Gimana kabar Ustadz? Kaifa halukum? Hayakumullah Ustadz. Barakallahu fikum Ustadz. Ya Ustadz kita saat ini beliau menjabat Sekretaris Dewan Syariah Wahda Islamiyah. Beliau juga dosen Setiba Makassar. Dan karena keberadaan beliau sekarang berada di kota Qasim, Arab Saudi, maka kita berkomunikasi melalui media Zoom. Tayyib, pada siang hari ini beliau akan memaparkan materi. Yang pertama ialah pelaksanaan salat tarawih di rumah, kemudian yang kedua salat di rumah dengan niat ikut berjemaah di masjid, kemudian yang ketiga membaca mushaf atau HP ketika menjadi imam salat tarawih di rumah. Kemudian yang keempat, makmum memegang mushaf untuk membetulkan bacaan imam. Yang kelima, makmum wanita membetulkan bacaan imam. Dan yang keenam, anak kecil yang belum balik menjadi imam salat. Tayyib, untuk mengefisienkan waktu, kita persilahkan kepada Ustadz kita untuk memperkenalkan materinya pada siang hari ini. Falyatafaddal mashkuran wa ma'jura. Fadal Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. الأكملان على خير خلق الله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد أيها الإخوة والأخوات kaum muslimin dan muslimat hafizakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat yang dianugerahkan kepada kita sekalian. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Wa ma bikum min ni'matin faminallah." Tak satu pun nikmat yang kalian rasakan melainkan datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam kondisi seperti saat sekarang ini, Allah Subhanahu wa taala dengan segala hikmahnya itu telah memberikan begitu banyak nikmat kepada kita. Oleh karenanya kebaikan senantiasa disandarkan kepada Allah, adapun keburukan tidak disandarkan kepada Allah, karena di balik segala sesuatu yang terjadi walaupun mungkin buruk di mata kita, namun di balik itu ada hikmah yang terbaik yang telah disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang kita lakukan pada kesempatan yang berbahagia ini, alhamdulillah, dengan adanya wabah COVID-19 yang menjadi
musibah atau ujian yang sifatnya global di seluruh dunia, maka bermunculallah para fuqaha, para ulama untuk mengkaji masalah-masalah kontemporer dan sebagaimana yang disampaikan oleh Ustadz kita tadi sekaligus menunjukkan syumuliyat ad-din, bahwasanya agama yang mulia ini bersifat universal. Ya, ma farratna fil kitabi min syai'. Tak satu pun di dalam Al-Qur'an melainkan telah dijelaskan oleh Allah ada kaidah-kaidah umum, kemudian juga dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ditambah dengan penjaga agama yaitu para ulama yang diberikan ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan solusi kepada kita terutama dalam masalah-masalah yang kita hadapi sebagai kaum muslimin yang membutuhkan taujihat, pengarahan dari para ulama, apa yang harus kita lakukan, terutama yang hal-hal yang berkaitan dengan masalah ibadah yang sifatnya nazilah atau kontemporer. Dan alhamdulillah Dewan Syariah Wahid Islamiyah senantiasa mengawal umat insyaallah. Ya, dan ini salah satu di antara bentuk kesyukuran kita kepada Allah bahwasanya telah berkumpul para asatidzah kita, jazakumullah khairan, dan apa yang kita sajikan dalam buku panduan yang sudah sampai di tangan para ikhwah dan akhwat ini tidak semudah membalikkan telapak tangan, tetapi melalui proses yang panjang. Kita juga mengadakan istifta, meminta fatwa dari para masyayikh, ya, dan fatwa yang datang kepada kita juga. Jadi kita juga sibuk untuk berdiskusi di grup-grup khusus, ya, ditambah lagi ya sampai mungkin sedikit agak eh, ketat diskusinya. Namun alhamdulillah apa yang kita keluarkan ini insya Allah semoga bisa menjadi panduan bagi kaum muslimin, dan tentunya al-kamalulillah, kesempurnaan itu hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Ketika Imam Syafi'i rahimahullah menuliskan kitab Ar-Risalah, dan setiap kali beliau mengulangi dari awal untuk dibacakan, ditemukan lagi uh, kekeliruan atau ada yang perlu ditambah atau dikurangi, atau istilah kita direvisi, uh, dita'dil lagi, direvisi lagi, kemudian diulangi lagi, juga seperti itu. Akhirnya beliau menyerahkan buku itu kepada muridnya dan mengatakan, sungguh Allah enggan kecuali menjadikan Al-Quran hanya satu-satunya kitab yang sempurna yang tidak ada kekurangan di dalamnya. Ya, makanya tadi Ketua Dewan Syariah telah menyampaikan di awal materi bahwasanya ini adalah merupakan hasil buah karya dari manusia yang tentu ada kekurangan di dalamnya, namun kita berusaha untuk istidrak, menyempurnakan hasil kajian ilmiah dari para asatidzah insyaallah tabaraka taala. Ayol ikhwah wal khawat hafizakumullah, insyaallah materi yang diamanahkan kepada kami ada 6 poin insyaallah. Mungkin antum semua mengikuti dari buku yang telah sampai ke antum sekalian. Namun tidak mengapa, sekali-sekali insya Allah saya akan memunculkan, mudah-mudahan antum bisa lihat di layar insya Allah, buku panduan tersebut yang menjadi pembahasan kami. Semoga bisa kita bersama-sama memutabaah dan mengkajinya. Dan sebagaimana yang saya sampaikan tadi, bahwasanya ini membutuhkan waktu yang panjang, tentu tidak bisa kita paparkan dan jelaskan secara mendetail, namun sebagaimana perkataan ahli hikmah, ma la yudraku kulluhu la yudraku kulluhu, apa yang keseluruhannya tidak dapat kita dapatkan, minimal ada yang bisa kita berikan insya Allah. Ya, dan sekali lagi ini sifatnya adalah merupakan panduan yang mungkin para asatidzah kita yang tidak kemudian terlalu mendetail pembahasannya, langsung dipilihkan pendapat yang insya Allah dianggap rajih, dianggap kuat, yang bisa kita pertanggungjawabkan nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan silahkan dijalankan sebagaimana arahan dari para asatidzah yang ada di Dewan Syariah. Ya, karena memberi fatwa atau memberikan jawaban itu adalah sesuatu yang berat, bahkan disifatkan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah sebagai muwaqqi', dia yang bertanda tangan atas Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena sebelum kita mempertanggungjawabkan jawaban ini kepada umat, maka sebelumnya kita mempertanggungjawabkannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini sebagai muqaddimah dari kami, barakallahu fikum. Adapun pembahasan kita, ayyuhal ikhwah, pembahasan yang ke-11 kalau kami
amanah yang diberikan kepada kami. Silahkan saya tampilkan di screen kita, semoga bisa dilihat. Baik. Yaitu yang pertama pelaksanaan salat tarawih di rumah. Tarawih dari kata at-tarwihah. At-tarwihah artinya berkipas-kipas ya. Ya, karena panjangnya salat di zaman Rasulullah, di zaman para sahabat dan para salaf, dan juga masih ada saat sekarang ini, Masya Allah. Sehingga di setiap sela-sela salat itu mereka berkipas-kipas dan mereka beristirahat, makanya disebut dengan tarawih. Dan dia bagian dari qiyamul lail. Dia bagian dari qiyamul lail, salat yang dilaksanakan di waktu malam. Baik, di sini disebutkan tentang pelaksanaan salat tarawih di rumah. Salat tarawih adalah sunnah yang sangat dianjurkan dikerjakan pada setiap malam di bulan suci Ramadan. Suatu salat yang hukumnya sunnah dan tidak wajib, pada dasarnya dianjurkan dilaksanakan di rumah sebagaimana hadis Zaid ibn Thabit radhiyallahu anhu. Ini hadis umum ya yang menunjukkan keutamaan salat yang dikerjakan di rumah, yaitu salat nawafil. Nawafil jamak dari kata nafilah, artinya tambahan. Rasulullah SAW bersabda, "Fa inna khairas salati salatul mar'i fi baitihi illa shalah al-maktubah." Sesungguhnya sebaik-baik salat adalah salat seorang hamba di rumahnya kecuali salat wajib atau salat fardu. Dan di sini ada faidah tarbawiyah yang bisa kita dapatkan menunjukkan bahwasanya amalan yang dikerjakan ya secara tersembunyi itu lebih afdal di sisi Allah dari amalan yang dilakukan secara terang-terangan, kecuali amalan memang yang harus ditampakkan seperti salat wajib, ya begitu pula salat berjamaah dan seterusnya. Ya, namun ini salah satu di antara ta'lil atau hikmah mengapa salat sunnah itu lebih afdal dikerjakan di rumah, ya karena dia lebih tersembunyi, tidak dilihat oleh banyak orang, sehingga dia lebih dekat kepada keikhlasan dalam mengerjakannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu tabaraka wa taala mengomentari hadis ini, beliau berkata, "Zahiruhu annahu yashmalu jami'an nawafil li'anna al-murada bil maktubati al-mafruḍah." Nampaknya secara zahir bahwasanya hadis ini mencakup seluruh salat sunnah. Tadi saya sudah katakan nawafil, salat sunnah, jamak dari kata nafilah. Karena yang dimaksud dengan salat wajib di sini adalah salat fardu. Namun hal tersebut ya mahmulun ala ma la yushra'u fihi tajammu'. Namun hal itu dimaksudkan pada salat-salat sunnah yang tidak disyariatkan padanya untuk berjamaah. Jadi jelas ya, ayyuhal ikhwah, perkataan Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah, beliau mengecualikan salat yang dikerjakan di rumah adalah salat-salat yang memang disyariatkan dikerjakan secara berjamaah. Masuk di dalamnya salat tarawih. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di awal-awal pensyariatan salat tarawih di bulan suci Ramadan, beliau memimpin para sahabat di beberapa malam. Namun di malam yang kelima beliau tidak lagi keluar untuk kemudian memimpin para sahabat disebabkan karena beliau khawatir jangan sampai qiyamul lail salat tarawih itu diwajibkan secara berjamaah, diwajibkan sehingga beliau meninggalkannya. Ya, akan tetapi kekhawatiran itu telah hilang dengan kematian beliau, karena dengan kematian Nabi SAW tidak ada lagi perubahan. Namun selama beliau masih hidup masih ada potensi perubahan sebuah hukum, dan itu banyak terjadi ya untuk menuju ke kesempurnaan syariat. Dan Allah sendiri menyebutkan dalam Al-Qur'an, "Ma nansakh min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairin minha aw mithliha." Jadi dengan meninggalnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kekhawatiran itu telah hilang. Nah, datanglah kemudian di zaman kekhalifahan Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu, dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis telah memberikan kita wasiat untuk menjadikan mereka sebagai qudwah selepas kematian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, alaikum sunnati wa sunnatil khulafa ar-rasyidin al-mahdiyyin min ba'di. Dan termasuk di dalamnya adalah Umar ibn Khattab. Ketika di bulan suci Ramadan, beliau melihat kaum muslimin, para sahabat melaksanakan salat qiyam atau tarawih di masjid secara tersendiri, bahkan secara majmu'at, berkelompok-kelompok. Akhirnya beliau kemudian melihat bahwasanya saya akan mengumpulkan mereka di belakang seorang imam. Dan dipilihlah Ubay bin Ka'ab dan juga Tamim Ad-Dari, dua sahabat radhiyallahu anhuma yang memimpin qiyam pada waktu itu. Ya, dan inilah yang
menjadi sunnah mustamirrah yang rutin dikerjakan setiap tahun oleh kaum muslimin sampai saat sekarang ini. Ya, bahkan salah seorang khalifah setelah beliau memuji Umar bin Khattab radhiyallahu anhu setelah beliau meninggal, dan dia melewati masjid-masjid yang ramai dengan kaum muslimin yang melaksanakan qiyam di bulan suci Ramadan. Beliau kemudian berkata, semoga Allah menerangi kuburan dari Umar bin Khattab karena ialah masjid-masjid kita menjadi terang di bulan suci Ramadan. Jadi al-asal seperti itu ayol ikhwah, bahwasanya salat tarawih termasuk di antara salat yang disyariatkan di dalamnya at-tajmi', yaitu berkumpul, masuk dalam penjelasan Ibnu Hajar rahimahullahu tabaraka wa taala. Dan beliau juga mengkhususkan wa kadza ma la yakhussul masjida ka rak'atai at-tahiyyah kadza qala ba'du a'immatina. Begitu pula salat yang disyariatkan dikerjakan di masjid adalah salat yang memiliki keterikatan dengan masjid, seperti salat tahiyatul masjid yang disunahkan untuk dilaksanakan di masjid karena sebabnya adalah dukhulul masjid, masuk ke dalam masjid. Baik. Walaupun ayat ikhwah tadi sudah disebutkan bahwasanya salat sunnah sebaiknya dikerjakan di rumah kecuali salat al-mafruḍah, salat wajib. Namun boleh juga dikerjakan salat-salat sunnah yang lain itu di masjid. Nah, sebagaimana yang antum lihat di layar riwayat dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, beliau berkata, "Shallaitu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam قبل الظهر سجدتين وبعدها سجدتين وبعد المغرب سجدتين وبعد العشاء سجدتين وبعد الجمعة سجدتين فأما المغرب والعشاء والجمعة فصليت مع النبي صلى الله عليه وسلم في بيته." Di sini Ibnu Umar radhiyallahu anhu menjelaskan atau menyebutkan bahwasanya beliau melaksanakan, begitu pula Nabi sallallahu alaihi wasallam, salat rawatib yang mengiringi salat-salat wajib beliau kerjakan di masjid. Dan ini tentu menunjukkan kebolehannya. Namun sebagaimana yang kita katakan tadi, ya, bahwa secara umum melaksanakan di rumah lebih afdal, tetapi terkadang kita melaksanakan di masjid itu lebih afdal dalam beberapa kondisi dan keadaan. Misalnya di antaranya adalah ketika seseorang itu khawatir ketika dia kembali ke rumahnya dia menjadi malas atau ada urusan yang menghalanginya di jalan, maka sebaiknya dia tidak mengakhirkan kebaikan tersebut. Baik. Juga dengan hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang menunjukkan keutamaan qiyam bersama dengan imam, bahwasanya seorang lelaki ketika dia salat bersama dengan imam sampai dia meninggalkan tempatnya, maka dituliskan untuknya pahala qiyamul lail sepanjang malam. Sekali lagi menunjukkan keutamaan salat berjamaah tarawih di masjid. Ayuhal ikhwah al-karim, adapun selanjutnya, sebagaimana yang kita lihat di hadapan kita, khusus salat tarawih terdapat perbedaan pendapat di kalangan para ulama, apakah lebih utama dilaksanakan di rumah secara sendiri-sendiri atau dilaksanakan secara berjamaah. Ini sudah kita bahas tadi. Memang ada khilaf di kalangan para ulama, tapi khilafnya di sini dari sisi afdhaliyah, di mana yang lebih utama dilaksanakan, apakah di masjid atau di rumah. Ya, ada beberapa pendapat ulama kita dalam masalah tersebut. Namun sebagaimana yang kita sampaikan tadi, bahwasanya pendapat dan perkataan dari Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah dikecualikan salat yang memang disyariatkan untuk berkumpul di dalamnya, dan dalil-dalil yang telah kita sebutkan tadi. Nah, kemudian di akhir dari pembahasan ini, di sini disebutkan, terlepas manakah yang lebih utama, apakah salat berjamaah di masjid atau salat di rumah, yang jelasnya bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah melaksanakannya sendiri di rumah dan pernah juga berjamaah bersama dengan para sahabatnya di masjid. Hal ini menunjukkan bahwa kedua-duanya itu boleh dilakukan, baik berjamaah di masjid atau berjamaah di rumah atau salat sendiri-sendiri di rumah. Kendati demikian, jika berada di suatu daerah yang potensi penyebaran terjangkitnya wabah COVID-19 ini tinggi dan telah ada imbauan dari pemerintah dan MUI setempat, baik, maka ayuhal ikhwah, untuk pelaksanaan salat tarawih di rumah masing-masing dalam kondisi seperti ini, yang lebih utama adalah melaksanakannya di rumah. Baik itu dengan berjamaah bersama dengan anggota keluarga, dan itu yang lebih utama, atau dikerjakan secara sendiri-sendiri. Wallahu a'lam. Jadi ini kesimpulan dari pembahasan yang pertama tadi tentang melaksanakan salat tarawih di masjid. Ya, dan saya mengingatkan para ikhwan dan akhwat keutamaan orang yang menjaga amalan secara rutin, kemudian tiba-tiba
dia terhalangi dengan uzur syar'i seperti yang saat sekarang ini kita merasakannya, maka insya Allah tabaraka wa ta'ala dituliskan untuknya pahala secara sempurna seakan ia mengerjakan amalan itu walaupun ia tidak mengerjakannya seperti yang rutin ia kerjakan. Jadi kalau setiap tahunnya kita rajin ke masjid, melaksanakan salat tarawih, ya bahkan sekarang ini subhanallah, ya kita semua tentu bersedih, ya hati kita bahkan mungkin ada yang menangis seumur hidupnya baru yang melaksanakan atau tidak melaksanakan salat tarawih, bahkan salat Jumat dan jamaah di masjid, itu tentu membuat dia sedih, dan ini adalah tanda dan alamat iman di dalam hatinya. Maka berbahagialah, bergembiralah, pahala Anda tidak akan berkurang insya Allah. Justru Allah akan memberikan pahala yang berlipat ganda dengan kita mengambil keringanan dan sedekah dari Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah senang ketika kita mengambil keringanan darinya, sebagaimana Allah senang ketika kita bersungguh-sungguh mengerjakan sebuah amalan dalam kondisi yang normal insyaallah. Baik, pembahasan berikutnya ya ikhwah, yaitu salat di rumah dengan niat ikut berjamaah di masjid. Ya, di hari-hari ini umat manusia sedang menghadapi wabah dan seterusnya. Kaum muslimin juga tidak terhindarkan dari wabah tersebut dengan adanya imbauan pemerintah dan fatwa ulama tentang peniadaan sementara salat Jumat, salat berjamaah di masjid, termasuk salat tarawih di Ramadan tahun ini. Tentu imbauan ini demi kemaslahatan bersama, ya. Sudah dibahas oleh para ulama kita, qawaid yang dengannya para ulama mengeluarkan fatwa tentang bolehnya untuk kita tidak melaksanakan jamaah dan Jumat di masjid. Ya, kita berharap kita tetap mendapatkan pahala berjamaah dengan sempurna. Ini tadi hadisnya yang saya sebutkan dari Rasulullah SAW. Jika maridul abdu aw safara kutiba lahu mithlu ma kana ya'malu muqiman sahiha. Jika seorang hamba sakit atau melakukan safar, perjalanan yang jauh, maka dicatat baginya pahala sebagaimana kebiasaannya ketika mukim dan ketika sehat. Ya, Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah mengatakan, وهو في حق من كان يعمل طاعة فمنع منها وكانت نيته لولا المانع أن يدوم عليها. Hadis ini kata beliau berlaku untuk orang yang ingin melakukan ketaatan lantas terhalang dari melakukannya padahal ia sudah memiliki niat, ya. Kalau tidak ada yang menghalanginya, amalan tersebut akan dijaganya secara rutin. Tadi keutamaan yang saya sebutkan. Nah, bagi kaum muslimin yang konsisten mengikuti imbauan para ulama, maka akan menjadi dilema ketika sebagian masyarakat tidak paham maslahat yang akhirnya tidak menghiraukan arahan pemerintah, para ulama dan ahli medis. Ya, kemudian tetap bersikukuh melaksanakan ibadah secara berjamaah di masjid. Pertanyaan yang muncul, apakah boleh tetap mengikuti ibadah berjamaah di rumah melalui pengeras suara masjid karena rumah bersebelahan dengan masjid? Jadi ini inti permasalahan kita, ya. Ya, apakah boleh tetap mengikuti ibadah berjamaah di rumah melalui pengeras suara masjid karena rumah bersebelahan dengan masjid? Ada juga yang lebih memperluas lagi masalahnya, ya, yaitu apakah boleh salat tarawih misalnya dengan mengikuti live yang misalnya dari Masjidil Haram, ya, dan ini dibahas oleh para ulama kita. Ya, jazakumullah khairan, para ulama kita tidak meninggalkan hal tersebut kecuali dibahas, ya, dengan seksama, mengkiaskan dengan dalil-dalil yang ada dan seterusnya. Adapun berkaitan dengan masalah ini, ayuhal ikhwah, thayyib, sini disebutkan di buku kita ini, para ulama telah membahas permasalahan yang erat kaitannya dengan ibadah salat jamaah di masjid, mulai dari pembahasan mengenai dan seterusnya. Kita ringkas, ya. Berikut penjelasan singkat pendapat mazhab mengenai hal-hal yang menjadi syarat penentu sah tidaknya salat makmum yang beriktida, ya, kepada imam dalam salat berjamaah di luar wilayah masjid. Baik, yang pertama dalam mazhab Imam Abu Hanifah rahimahullah dipersyaratkan dalam salat berjamaah itu bersatunya tempat salat imam dan makmum serta tidak dipisahkan oleh apapun. Sebab berpisahnya tempat imam dan makmum tidak bisa dianggap bahwa makmum mengikuti salat berjamaah karena bersatunya tempat merupakan kelaziman dalam berjamaah. Dan yang kedua, dalam mazhab Imam Malik rahimahullah disebutkan seorang makmum mengikuti imam walaupun berada di tempat yang terpisah, tapi dengan syarat, ini diperhatikan syaratnya dengan baik, bahwa makmum mengetahui dengan pasti salat imam
yakni menyaksikan melalui jendela rumahnya atau sekedar mendengar dengan jelas dan bisa mengikuti jalannya salat. Mereka berdalilkan salatnya istri-istri Nabi di rumah atau di kamar-kamar mereka, akan tetapi dipersyaratkan bukan salat Jumat. Yang ketiga dalam mazhab Imam Syafi'i atau mazhab Syafi'i dipersyaratkan sahnya salat berjamaah dengan 3 syarat. Mengikuti salat imam, melihat atau mendengar imam atau makmum yang berada di belakang mereka. Kedua, dekat dengan jamaah maksimal 300 hasta. Ketiga, tidak ada penghalang yang membatasi. Kemudian yang keempat dalam mazhab Imam Ahmad bin Hanbal Al-Hanabilah mempersyaratkan makmum bisa melihat dengan jelas imam atau jamaah di belakang imam serta memungkinkan baginya untuk mengikuti imam dalam salat. Jika makmum sama sekali tidak bisa melihat ya dengan jelas atau jamaah di belakangnya, maka salatnya tidak sah. Baik. Ayuhal ikhwah ala karim, kesimpulan dari semua yang kita sampaikan tadi, bahwasanya hal itu kemudian tidak dianjurkan, bahkan dikatakan tidak sah, ya. Sebagaimana fatwa yang dikeluarkan dari Lajnah Daimah, mereka para ulama kita mengatakan la yajuzu lirrijali wal nisa'i dhu'afa wa aqwiya ay yusallu fi buyutihim wahida aw akthar jama'atan bi salati imami fil masjid. Artinya di bawah tidak boleh para lelaki dan wanita, orang lemah atau orang yang masih kuat untuk sholat di rumah mereka, baik bersendirian maupun berjamaah. Intinya menunjukkan ketidakbolehannya. Karena mengapa? Ya, sebab yang lain karena disebut jamaah dari kata al-jam'. Al-jam'u artinya adalah berkumpul. Ini hikmah disyariatkannya salat berjamaah. Kemudian yang kedua, jika pintu ini dibuka, dikatakan tentang bolehnya, maka bisa menjadi sebab atau jalan sebagian orang itu tasahul, menggampang-gampangkan ya urusan salat berjamaah. Sehingga mereka mengatakan, ya biarlah saya salat di rumah, yang penting saya dengar pengeras suara. Ini bisa membuka pintu keburukan. Ya, jika kemudian dikatakan hal tersebut. Nah, makanya ulama kita menyebutkan tidak bolehnya, ya, juga menjadi khilaf apakah misalkan ketika dia berada di luar masjid, yaitu tetap dianggap berjamaah, dan yang sahih selama safnya itu bersambung atau ada jamaah kemudian yang melihat jamaah yang lain, ya, atau dipisahkan dengan pembatas yang tidak terlalu memisahkan antara jamaah yang satu dengan yang lainnya, maka dianggap salat berjamaah insya Allah. Namun kesimpulannya, jika melalui pengeras suara, melalui live, ya di televisi dan seterusnya, maka itu tidak sah dan tidak dibolehkan. Wallahu a'lam. Kemudian pembahasan berikutnya, ya ikhwah, membaca mushaf atau HP ketika menjadi imam salat tarawih. Baik. Nah, ini juga yang banyak ditanyakan oleh sebagian ikhwah, ya. Dan masya Allah, mungkin tahun ini rekor imam yang terbanyak di seluruh dunia. Ya, hampir semuanya menjadi imam di rumah masing-masing, dan ini sebuah kesyukuran. Mungkin salah satu di antara hikmahnya, terutama bagi dulu yang sebelum menikah, ya, dia mengatakan mencari calon imam, inilah saatnya Anda benar-benar membuktikan bahwa Anda adalah imam yang sejati. Barakallahu fikum. Ulama kita bersepakat disyariatkannya membaca Al-Quran dalam salat. Ya, Allah berfirman, "Faqra'u ma tayassara min." Bacalah yang mudah dari Al-Quran. Ini dalam salat. Pertama, perlu saya luruskan bahwasanya tidak ada tuntutan juga untuk mengkhatamkan bacaan Al-Quran ketika kita melaksanakan salat tarawih. Ya, karena Allah mengatakan faqra'u ma tayassara min. Walaupun tentu disyariatkan ayuhal ikhwah, terutama di bulan Ramadan, namanya saja syahrul Quran, dan sebagaimana yang dicontohkan para salaf rahimahumullah, untuk kita memperbanyak membaca Al-Quran baik dalam salat atau di luar salat. Baik. Kemudian di sini disebutkan ulama kita berbeda pandangan mengenai masalah kebolehan membaca dari mushaf saat ibadah salat dalam 3 pendapat. Imam Abu Hanifah berpandangan bahwa jika imam mengimami dengan membaca dari Al-Quran, maka salatnya tidak sah, baik itu salat wajib maupun salat sunnah. Ya, dengan dalil membawa Al-Quran dan membalik-balik kertas dan melihatnya serta memikirkannya untuk memahami, mentadabburinya adalah perbuatan yang sangat banyak yang bisa merusak ibadah salat. Tetapi dari alasan ini dapat difahami bahwa dikatakan jika Al-Quran diletakkan di hadapannya atau dia membaca apa yang tertulis di mihrab, maka salatnya tetap sah. Dan ini sebagaimana yang dicontohkan oleh sebahagian asatidzah atau ikhwah, saya lihat di medsos, masya Allah, ada yang sangat kreatif membuat dudukan mushaf di depannya, kemudian meletakkan mushaf yang besar. Ya, ini yang dimaksudkan oleh beliau tentang
lebih afdalnya dan hendaknya dilakukan seperti itu. Baik. Kemudian beliau mengatakan dia seolah-olah sedang belajar dari mushaf karena ia membaca darinya dan hal ini membatalkan salatnya. Kemudian yang ketiga, membaca Al-Quran dari mushaf adalah ibadah yang berdiri sendiri yang tidak boleh digabung dengan ibadah lainnya seperti ibadah salat. Ini pendapat yang menyebutkan ketidakbolehannya. Adapun Imam Syafi'i rahimahullah dan Imam Ahmad bin Hanbal berpendapat bahwa diperbolehkan membaca dari mushaf dalam pelaksanaan salat wajib dan sunnah. Sebaliknya ini justru harus dilakukan jika sang imam tidak menghafal surah Al-Fatihah misalnya, berdasarkan dalil yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari rahimahullah dengan riwayat yang tegas, wa kanat Aisyah radhiyallahu anha wa ummuha abduha dakwan dan mushaf. Ya, bahwasanya budaknya Aisyah radhiyallahu anha itu mengimami Aisyah radhiyallahu anha dari mushaf, ya, dari mushaf yang dibacanya. Hadis ini dengan jelas menunjukkan bahwa dakwan mengimami Aisyah radhiyallahu anha dengan membaca dari mushaf, dan hal tersebut tidak diingkari oleh Aisyah, yang menunjukkan penetapan beliau atas kebolehannya. Karena kaidah mengatakan la yajuzu ta'khirul bayan an waqtil hajah. Tidak boleh penjelasan itu ditunda atau diakhirkan ketika dibutuhkan. Kemudian yang ketiga, dari Imam Abu Yusuf dan Muhammad dari madhab Al-Hanafiyah dan Al-Malikiyah yang memandang makruhnya membaca dari mushaf dalam salat wajib, namun boleh dalam salat sunnah. Berdasarkan dalil yang kita sebutkan tadi, juga yang kedua karena melihat Al-Quran adalah ibadah, membacanya juga adalah ibadah, dan bergabung dengan ibadah salat. Sejatinya hal ini tidak membatalkan salat, namun dimakruhkan. Hal ini juga dimakruhkan karena ia menyerupai perbuatan ahlul kitab, yang mana mereka membaca dari kitab dalam doa-doa mereka. Baik. Di sini kami rajihkan Dewan Syariah, ayuhal ikhwah, berdasarkan pada penjelasan yang kita sebutkan dari yang rajih adalah bolehnya membaca dari mushaf dalam salat sunnah. Seperti salat tarawih bagi imam yang tidak menghafal Al-Quran. Karena mungkin ia hendak atau ingin memperpanjang bacaan dalam qiyam Ramadan. Mungkin selama ini dia terbiasa salat di belakang imam yang bacaannya panjang. Giliran dia tidak bisa melakukan kebiasaan itu karena wabah seperti saat sekarang ini, dia tidak mau meninggalkan kebiasaan baiknya tersebut, sehingga dia sendirian menjadi imam dan dia membaca dari mushaf. Maka kita katakan itu boleh. Karena dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan afdhalus salati tulul qunut. Salat yang paling afdal adalah yang panjang berdirinya. Yang panjang berdirinya sebagaimana yang dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini kesimpulan dari masalah yang kita sebutkan ini. Kemudian ada masalah yang berkaitan dengan hal ini. Bagaimana dengan membaca Al-Quran dari aplikasi mushaf di HP saat salat tarawih? Kesimpulannya itu boleh insya Allah, ya, tapi tentu ayuhal ikhwah tetap kita berhati-hati jangan sampai menyibukkan, ya, makanya agar konsentrasi tidak buyar atau tidak terganggu maka hendaknya dinonaktifkan, tetapi kita lebih menyarankan untuk tetap menggunakan mushaf, wallahu alam. Kemudian juga berkaitan dengan masalah tersebut, masalah berikutnya yang kita bahas adalah makmum memegang mushaf untuk membetulkan bacaan imam. Ya, misalkan di belakang ada yang atau imamnya ini tidak mau melihat mushaf. Dia seorang penghafal Al-Quran, kemudian dia ingin tetap membaca dari hafalannya, dan ini tentu lebih afdal jika dia hafal Al-Quran atau hafal ayat-ayat di dalam Al-Quran. Lebih afdal, lebih sesuai dengan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan lebih sempurna dalam penerapan sunnah dengan melihat tempat sujud. Karena kalau membaca dari mushaf, dia melihat dari mushaf misalnya, ya, makanya dia menugaskan seseorang untuk kemudian memegang mushaf di belakangnya, membenarkan bacaannya ketika ia keliru. Apa hukumnya ini? Boleh, ayuhal ikhwah al-akarim. Tapi cukup satu orang saja, jangan semuanya makmum di belakang itu pegang mushaf. Ya, cukup satu orang saja. Dan ini dalilnya ayat ikhwah sebagaimana yang disebutkan riwayat dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Baik, saya salah pencet tadi, maaf. Yang menunjukkan bahwasanya baik. Wa kana Anas yusalli wa ghulam khalfahu yumsiku lahu al-mushaf wa idza ta'ala fi ayatin fataha lahu al-mushaf. Anas pernah memimpin salat sedang budaknya bermakmum di belakangnya sembari memegang mushaf.
apabila Anas keliru pada sebuah ayat, maka budaknya itu akan membetulkan dengan melihat mushaf tersebut. Jadi sekali lagi kesimpulannya itu boleh, ayuhal ikhwah, yang ada di belakang untuk kemudian memegang mushaf dengan tujuan membenarkan bacaan imam. Namun jika tidak ada keperluan dan kebutuhan tersebut, maka sebaiknya tidak memegang mushaf. Ya, dia tetap menyempurnakan kaifiyah dan hay'ah salat bentuk yang disunahkan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian pembahasan berikutnya adalah makmum wanita membetulkan bacaan imam. Maaf ini agak cepat sedikit pembahasan kita, sisa 2 kalau tidak salah ya. Baik, yaitu makmum wanita membetulkan bacaan imam. Apabila seorang wanita balik melaksanakan sholat berjamaah bersama dengan mahramnya, maka apabila imam keliru dalam bacaannya atau tidak dapat melanjutkan bacaannya dan ia menunggu untuk dibantu, ya sedang tidak ada yang dapat membetulkan bacaannya, maka dibolehkan bagi sang wanita untuk membenarkan bacaan imam. Namun dalam kondisi seorang wanita melaksanakan salat bersama pria yang bukan mahramnya, ya, yang dalam istilah fikih disebut dengan ajnabi, baik ke imam atau makmum, kemudian sang imam keliru dalam bacaan dan tidak ada yang dapat membenarkannya, maka tidak dibolehkan bagi seorang wanita untuk membetulkannya berdasarkan larangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, atas kaum wanita untuk bertasbih. Sebenarnya inti larangan di sini adalah karena dikhawatirkan suara wanita itu bisa menjadi fitnah ya ketika dia membetulkan bacaan imam. Makanya tadi kita sebutkan jika ia salat di belakang mahramnya, suaminya misalnya, maka tidak mengapa. Tapi kalau lelaki ajnabi, wallahu alam, ini yang kemudian dihindari ya karena jangan sampai menimbulkan fitnah. Walaupun sebagian ulama kita mengatakan jika dia tidak mengkhawatirkan fitnah tersebut, maka tidak mengapa. Ya, tetapi tentu menghindarinya lebih afdal ya karena dalam Al-Qur'an sendiri Allah mengatakan wala takhda'na bil qawli fayatma'a alladhi fi qalbihi marad. Ya, ini saddud dhara'i'. Segala sesuatu yang bisa menjerumuskan kepada perkara yang bisa mendatangkan bahaya dalam syariat itu dilarang di dalam agama kita. Lalu apa yang dilakukan oleh imam misalkan tidak ada yang membenarkan di belakangnya, ini tambahan faidah yang kami sampaikan bahwa ketika imam itu keliru baca, ya atau misalkan dia tidak menghafal lanjutan dari apa yang ia baca, kemudian ternyata makmumnya juga tidak ada yang membenarkan, ya, ya karena makmum juga terkadang ada yang menunjukkan imam ke jalan yang tersesat, dia tidak membenarkan bacaan imam, dia juga tidak hafal, ya. Istilahnya orang Makassar yang mohon maaf yang bukan orang Makassar di sini gerambangnya sembarang dia bilang, akhirnya imam semakin tersesat, ya. Maka dalam kondisi seperti ini silahkan dia kemudian berpindah pada ayat yang lain. Silahkan dia berpindah pada surah yang lain. Atau dia kemudian berhenti dan langsung takbir untuk hukum. Ya, wala yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Wallahu tabaraka wa ta'ala a'lam. Baik. Jadi intinya kesimpulannya tadi boleh ya, boleh bagi wanita jika dia salat bersama dengan mahramnya atau bersama dengan kelompok akhwat itu boleh. Silahkan. Ya dan tambahan faidah juga kalau akhwat salat berjamaah di rumah misalnya atau di asrama, maka imamnya itu berdiri di tengah sejajar dengan saf yang pertama. Wallahu tabaraka wa taala a'lam. Baik, kemudian yang terakhir mungkin pembahasan kami anak kecil yang belum balik menjadi imam salat. Ya, ini juga banyak anak santri yang masya Allah diliburkan kemudian menjadi imam di rumah-rumah mereka. Ini sebuah kesyukuran ya. Bagaimana hukumnya? Persoalan tentang anak kecil mumayyiz. Mumayyiz di sini adalah yang belum balik namun sudah bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Misalnya kalau dikatakan berdiri dia berdiri, kalau dikatakan duduk duduk, kalau dikatakan diam diam. Ini namanya mumayyiz. Ya, atau misalkan dia disuruh pergi belanja dia sudah tahu. Ini disebut dengan mumayyiz. Ya, dari kata tamyiz ya. Tamyiz artinya mampu membedakan ya. Yang baik dan yang buruk, ya, yang layak atau yang tidak layak. Tapi dia belum balik karena terkadang ada anak usia 5 tahun, masya Allah 6 tahun, dia belum berusia 7 tahun, usia yang Nabi menyuruh orang tua untuk menyuruh anaknya melaksanakan salat, itu masya Allah cerdas anaknya, dia sudah paham. Ya, apa hukum ketika dia menjadi imam salat? Di sini ada khilaf di kalangan para ulama kita. Adapun jumhur ulama beralasan bahwa kedudukan seorang imam dalam salat berjamaah adalah kedudukan yang sempurna.
sedang anak kecil tidak berhak atasnya. Imam adalah seorang yang memberikan jaminan atas makmumnya, sedangkan anak kecil belum berhak memberi jaminan. Jaminan yang dimaksud di sini dia menanggung salat jamaah itu, sebagaimana hadis Nabi SAW. Al-imamu dhaminun wal muadzinu mu'tamanun. Imam itu adalah penanggung jawab. Ya, makanya tidak mudah jadi imam. Kalau misalnya salatnya baik untuk dia dan seluruh makmum, namun jika buruk dia yang menanggung keburukannya, adapun jamaahnya itu tidak menanggung keburukan yang dilakukan oleh imam. Kemudian jumhur juga berdalilkan tidak bolehnya anak kecil mengimami orang dewasa dalam salat wajib. Ini dalam salat wajib ya. Karena salat anak kecil dihitung sebagai salat sunnah, sehingga tidak boleh mendirikan salat wajib di belakangnya. Adapun selain salat wajib seperti salat gerhana atau tarawih, maka jumhur ulama al-Malikiyah, Syafi'iyah, al-Hanabilah dan sebagian al-Hanaf berpendapat bolehnya seseorang atau seorang anak kecil yang mumayyiz belum balik untuk mengimami orang dewasa. Sedangkan pendapat utama dalam mazhab Imam Abu Hanifah adalah tidak bolehnya anak kecil memimpin salat untuk orang dewasa secara mutlak. Lalu lain halnya dengan ulama mazhab Syafi'iyah yang berpendapat tidak dipersyaratkannya usia balik dalam masalah ini. Sehingga mereka membolehkan anak kecil mumayyiz untuk mengimami orang dewasa baik dalam salat wajib maupun salat sunnah. Mazhab Syafi'iyah, al-ikhwah. Tapi saya garis bawah ini untuk menjadi pegangan kita, dan dalilnya kuat sebagaimana hadis dari sahabat Amr bin Salamah radhiyallahu anhu. فنظروا فلم يكن أحد أكثر قرآنا مني لما كنت أتلقى من الركبان فقدموني بين أيديهم وأنا ابن 6 أو 7 سنين. Ini hadis yang panjang ayo ikhwah. Penggalannya yang sesuai dengan pembahasan kita, ya ketika kaumnya datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan Amr bin Salamah bersama dengan mereka yang masih kecil berusia 6 tahun pada waktu itu, Nabi kemudian memerintahkan mereka untuk kembali ke kampungnya dan menjadikan orang yang paling banyak hafalannya sebagai imam. Ketika kaumnya ini melihat ternyata beliau ini Amr ibn Salamah yang masih berusia 6 tahun atau 7 tahun yang paling banyak hafalan Qur'annya. Ya. Mengapa demikian? Beliau berkata, "Atalaq minar rukban." Atalaq minar rukban, kebetulan kampung halaman beliau itu, ya, tempat tinggal beliau adalah merupakan jalur perjalanan para musafir. Jadi para musafir yang lewat di situ singgah untuk kemudian mengambil air, dan beliau membantu mereka untuk mengisi perbekalannya. Dan para sahabat Nabi ini sambil mereka mengisi perbekalan atau ketika mereka singgah di satu tempat, mereka menghabiskan waktunya untuk memuraja hafalan mereka yang mereka dengarkan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya ketika para sahabat ini mengulangi atau membaca hafalan-hafalan mereka, Amr ibn Salamah, dan ini menunjukkan kecerdasannya, ya, mendengarkan itu akhirnya terekam sehingga beliau banyak menghafal ayat-ayat di dalam Al-Quran. Ya, makanya ketika kaumnya masuk Islam, Nabi menyuruh mereka untuk kembali dan mengangkat yang paling banyak hafalannya itu sebagai imam. Maka kaumnya mengatakan, anak kecil ini yang paling banyak hafalannya. Akhirnya dia yang diangkat menjadi imam, ayyuhal ikhwah. Ya, dan kondisi mereka adalah orang-orang fakir, orang-orang miskin. Beliau cuma memiliki satu baju yang pendek, kalau beliau sujud terlihat auratnya. Akhirnya jamaah wanita di belakang mengatakan, tidakkah kalian menutupi aurat imam kalian? Akhirnya kaumnya ini menjahitkan pakaian khusus untuk Amr ibn Salamah, dihadiahkan kepadanya, ya karena dia menjadi imam. Amr ibn Salamah mengatakan, tidak ada pemberian dan hadiah yang paling membahagiakan aku, ya, dari apa yang saya dapatkan, pemberian baju tersebut. Intinya yang ini boleh, insya Allah. Dan ini sekaligus menjadi pemicu bagi kita, bagi antum sekalian yang menyekolahkan anaknya di pondok-pondok pesantren. Alhamdulillah sudah dilihat buahnya, dan juga menjadi penyemangat bagi yang ingin menyekolahkan anaknya di pondok pesantren, tahfidzul Quran. Maka persilahkan, kalau saja di dunia kita sudah lihat buahnya, apalagi nanti di akhirat kemudian insyaallah tabaraka taala. Saya rasa tugas saya, pembahasan yang diamanahkan ini sudah selesai kita bahas, walaupun maaf pembahasan yang cepat, namun semoga dapat bermanfaat untuk kita sekalian. Saya kembalikan kepada moderator. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah
sungguh luar biasa dan menarik materi yang disampaikan oleh Ustadz kita, Ustadz Harman Tajang Hafizahullah Ta'ala. Semoga apa yang beliau sampaikan bermanfaat bagi kita semua. Dan untuk lebih memperjelas materi yang telah beliau sampaikan, sudah ada di tangan kami beberapa pertanyaan yang masuk dari pemirsa. Kami akan bacakan dan Ustaz akan menjawab setiap pertanyaan yang kami bacakan. Taib, Ustaz. Yang pertama, berkaitan dengan pelaksanaan salat tarawih di rumah. Bagaimana jika dalam satu keluarga tidak melaksanakan ibadah salat tarawih karena tidak adanya yang pandai dalam membaca Al-Quran? Baik. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'd. Yang pertama kita katakan bahwasanya semestinya hal ini tidaklah terjadi, ya. Pertama kita katakan bahwasanya hendaknya kita mempelajari hal-hal yang berkaitan dengan agama kita, minimal yang standar, yang tidak boleh kita jahil terhadapnya, yang berkaitan dengan masalah ibadah, minimal yang bisa menggugurkan kewajiban kita, seperti kewajiban salat. Minimal kita menghafal Al-Fatihah dengan baik, beberapa surah, ya, untuk ibadah kita sendiri, ya. Kalau kita tidak bisa misalnya tawassu atau lebih meluas untuk menghafalkan Al-Quran, mungkin karena kesibukan kita yang lain, tetapi itu tidak boleh dijadikan sebagai alasan untuk kita tidak mempelajari agama kita, terutama hal-hal yang sifatnya fardu ain. Ya, fardu ain. Seperti masalah salat ini, bacaannya, kemudian ayatnya, dan seterusnya. Tetapi kalau memang ternyata kejadian seperti ini, dan itu boleh jadi, ya misalkan ada satu keluarga yang mu'allaf baru masuk Islam, ya, dan belum mengetahui banyak dari ayat-ayat Al-Quran, ya, maka dikatakan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani seorang hamba di luar kemampuannya. Pertama, tentu wajib baginya untuk bertanya apa yang harus dia lakukan. Dan sudah bagus ini, beliau bertanya, ya, lakukan apa yang Anda mampu. Salat berjamaah, mungkin ada sebagian orang yang menganggap ini adalah sesuatu yang berat, tapi kalau dijelaskan, bisa dia kerjakan. Misalkan, kalau kita jelaskan kepadanya, cukup Anda membaca Al-Fatihah, kemudian membaca surah setelahnya. Misalkan surah yang paling pendek. Katakanlah dalam Al-Quran ada 3 surah yang pendek. Al-Asr, kemudian Inna a'tainakal kautsar, 3 ayat ini, kemudian Al-Ikhlas 4 ayat. Ya, saya yakin insya Allah bisa ditalkinkan. Kemudian dia hafal, ya, kalau misalnya dia tidak bisa membaca dari mushaf, ditalkinkan. Atau minimal Al-Fatihah dengan 1 surah Al-Ikhlas. Tapi Ustaz, bagaimana dengan rakaat yang banyak? Kita katakan ulangilah setiap rakaat, tidak mengapa. Ya, Al-Fatihah setelahnya Qul huwallahu ahad, dan ini diiqrar, disetujui oleh Nabi ketika sampai berita kepada beliau tentang ada sebuah pasukan yang pemimpinnya itu, komandannya, ketika dia memimpin salat, dia selalu membaca surat Ikhlas pada rakaat yang terakhir. Ya, ketika sampai kepada Nabi, Nabi bertanya, coba tanya dia, mengapa dia melakukan hal itu? Orang ini berkata, saya suka surah ini. Ya, makanya tidak mengapa kalau misalkan ada di antara kita yang memiliki langganan khusus dengan satu surah di dalam Al-Quran, ketika dia salat itu terus yang dia baca. Nah, Nabi kemudian berkata, sampaikan kepadanya kecintaannya kepada surah itu akan memasukkannya ke dalam surga. Jadi akhir karim, silahkan baca itu berulang-ulang pada setiap rakaat. Al-Fatihah, kemudian Al-Ikhlas. Ya, dan jangan sekali lagi jadikan sebagai alasan untuk kita meninggalkan syariat yang mulia ini. Jangan juga kita mengatakan ini cuma sunnah. Tidak. Ini adalah sunnah yang sangat dianjurkan sebagaimana dituntunkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam. Baik, syukur Ustaz atas jawabannya. Masih dengan tema yang sama, pelaksanaan salat tarawih di rumah. Pertanyaannya itu bagaimana tata cara salat tarawih di rumah bagi perempuan, dan apakah bisa salat tarawih berjamaah dengan jamaahnya hanya perempuan saja di rumah? Syukran. Tadi saya sudah jelaskan, boleh, ya, bisa dikerjakan sendiri-sendiri, tapi berjamaah lebih afdal. Dan kalau misalkan semuanya perempuan, maka silahkan diadakan salat berjamaah. Bolehkah ia mengeraskan suara? Boleh, silahkan. Tetapi tentu tidak perlu menggunakan pengeras suara atau didengarkan oleh orang lain. Cukup di antara mereka saja. Dan saya sudah sampaikan tadi bahwasanya ketika jamaah perempuan itu salat berjamaah, maka imamnya berdiri di tengah-tengah. Berdiri di tengah-tengah. Dan antara hikmahnya karena wanita itu disyariatkan dalam salat lebih menutup diri. Ya, lebih menutup diri. Makanya kaifiyah salat laki-laki dan perempuan asalnya sama, tetapi ada beberapa hay'ah bentuk, terutama ketika dia salat di tempat terbuka.
juga ada orang yang melihat, misalkan ketika dia sujud, disunahkan kita merenggangkan antara tangan atau menjauhkan perut dari paha, namun bagi wanita disunahkan dia merapatkan semua, lebih tertutup. Nah, itu juga ketika wanita salat berjamaah di rumah, ya, maka dia berdiri di tengah saf dan silakan ia menjaharkan suaranya untuk didengarkan jamaah yang hadir di situ. Wallahu a'lam. Baik. Pertanyaan selanjutnya Ustadz, apa kita harus salat berjamaah tepat waktu di rumah bersama keluarga atau boleh diundur dengan alasan menunggu keluarga yang lain yang belum siap? Jazakallah khairan. Ini pertanyaan yang bagus. Sekaligus saya memberikan tanbih dan mengingatkan para ikhwan dan akhwat yang salat di rumah, ya, jangan dijadikan alasan tidak salat di masjid kemudian kita tahawun meremehkan waktu-waktu salat. Karena Allah berfirman dalam Al-Quran, Inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Salat itu telah ditentukan waktunya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dalam hadis Ibnu Mas'ud ketika Nabi ditanya amalan yang paling mulia, beliau mengatakan as-salatu fi waqtiha, ala waqtiha, salat pada waktunya. Dalam riwayat yang lain fi awwali waqtiha, di awal waktu. Ya, jadi ketika kita sudah mendengarkan azan ya di masjid, maka bersegera ya kita melaksanakan salat itu. Ya, kalau misalkan dia salat yang memiliki rawatib, maka kita tetap mengerjakan salat pendahulunya, yaitu salat nafilah. Ya, kemudian kita salat wajib. Begitu pula setelahnya. Adapun kalau misalkan ya waktunya itu tidak terlalu jauh, tidak terlalu lama, ya beberapa menit misalnya, kita mengingatkan anak-anak kita yang masih bermain di rumah misalkan untuk bersiap-siap salat dan butuh waktu, maka tidak mengapa jika waktunya ringan sedikit. Tapi kalau terlalu lama, terlalu panjang, ini tidak pantas untuk kita lakukan. Ya, apalagi kalau ada yang melaksanakan waktu salat zuhur misalnya nanti mendekat asar, ini tidak pantas untuk kita lakukan. Dan berhati-hati dengan firman Allah ancaman dalam Al-Quran, fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Sungguh celaka orang-orang yang salat yang lalai dari salatnya. Ketika salah seorang salaf ditanya apakah yang dimaksudkan adalah orang yang meninggalkan sholat, beliau mengatakan bukan, karena orang yang meninggalkan sholat itu adalah hukumnya kafir. Apa yang dimaksudkan dalam ayat ini adalah yang meremehkan waktu-waktu sholat, ya, sehingga dia tidak memiliki perhatian, dia selalu mengulur-ulur waktu sholat atau bahkan mengerjakan sholat di luar waktunya. Wallahu a'lam. Baik, Ustaz. Pertanyaan selanjutnya berkaitan dengan tema makmum memegang mushaf untuk membetulkan bacaan imam. Mungkin tentang kaifiatnya Ustaz. Afwan Ustaz, saya mau tanya bagaimana cara yang benar memegang mushaf saat salat di rumah. Baik, mungkin saya praktekkan ya, mudah-mudahan bisa dilihat dengan baik. Cara mempraktekkan untuk kita melihat mushaf ya, kalau kita sementara salat, misalkan ini mushaf yang hendak kita baca ya, yang hendak kita baca, kita pilih ayat yang mana, surah yang mana. Baik, usahakan di dekat kita ada meja yang agak tinggi atau kursi untuk meletakkan mushaf itu ketika kita ruku dan sujud. Mungkin ada ikhwan yang menggunakan mushaf saku, bisa dimasukkan ke dalam sakunya. Tapi mungkin ada yang terlalu kecil, ya, sehingga dia butuh mushafnya agak gede, agak besar, maka siapkan di dekat kita meja yang agak tinggi, ya, atau kursi. Setiap kali kita ruku atau sujud, kita letakkan. Bangkit dari sujud, diambil lagi. Bagaimana cara memegangnya? Seperti ini. Ya, pegang dengan tangan kiri seperti ini, ya, kemudian letakkan di dada, dan tangan kanan kita di atas tangan kiri tersebut. Karena ini yang sunnah, Ya, sebagaimana kata Nabi SAW, kami para nabi diperintahkan dalam salat untuk meletakkan tangan kanan kami di atas tangan kiri. Ya, karena kalau yang memegang adalah tangan kanan, maka ini tidak tercapai sunnah tersebut. Jadi dipegang seperti ini tangan kiri, kemudian diletakkan tangan kanan kita di atas telapak atau punggung telapak tangan kiri kita. Ya, silakan dibaca. Bagaimana kalau kita membuka lembaran berikutnya? Silakan kita menggerakkan tangan kanan untuk membuka lembaran-lembarannya. Dan berhati-hati tentunya jangan sampai mushafnya jatuh. Mungkin ada yang bertanya, apakah gerakan itu dibolehkan? Kita katakan gerakan yang berkaitan dengan kemaslahatan salat dibolehkan. Sekali lagi, gerakan yang berkaitan dengan maslahat salat dibolehkan. Gerakan yang ringan tentunya. Darurat sifatnya. Ya, misalkan kalau kita sementara salat, tiba-tiba ada panggilan berdering di hati kita. Ya, di sini berkumpul dua keburukan. Bergerak, yang kedua mengganggu orang lain. Maka silakan bergerak ringan mematikannya. Ya, yang penting yang diangkat, dimatikan saja. Baik, jadi dibuka seperti itu. Dan Nabi SAW juga pernah melakukan di zaman beliau menggendong cucunya
Umamah bintu Zainab. Umamah bintu Zainab digendong oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin karena ada hajat, dia khawatir keselamatan cucunya, sehingga beliau menggendongnya sementara salat. Makanya Imam Asy-Syaukani rahimahullah, ya pernah beliau salat, jatuh serbannya. Serban ini bahasa Arabnya imamah. Ya, beliau mengambilnya, membetulkan dan meletakkan di kepalanya. Setelah salat ada yang menegurnya dan mengatakan, Anda Imam Syaukani, mengapa Anda memperbaiki imamah dalam salat? Apa kata beliau? Memperbaiki imamah tidak terlalu repot dari menggendong umamah. Subhanallah, ini menunjukkan kefakihan beliau. Ya, jadi seperti kefiahnya seperti ini. Begitu pula kalau kita menggunakan handphone, dipegang pakai tangan kiri seperti ini, diletakkan di atas tangan kiri kita, kemudian di tasaffuh, ya, kita membuka-buka bacaan yang kita baca dari handphone tersebut, dan sebagaimana saya katakan tadi, matikan data selulernya, jaringannya, agar kemudian tidak mengganggu salat kita. Wallahu a'lam. Baik, syukran Ustaz atas jawabannya. Pertanyaan selanjutnya masih berkaitan dengan salat tarawih di rumah. Bagaimana hukumnya jika diimami oleh adik laki-laki yang bacaannya tidak sesuai dengan ilmu tajwid? Berarti kakaknya ini jago tajwid, masya Allah. Kalau dia mengatakan bahwasanya bacaannya tidak sesuai kaidah tajwid, berarti kakaknya masya Allah bisa menilai seperti itu. Kita katakan bahwasanya kekeliruan dalam membaca Al-Quran, yang dalam bahasa tajwidnya disebut dengan al-lahan, itu terbagi menjadi dua. Ada yang disebut al-lahnul jali, dan ada yang disebut dengan al-lahnul khafi. Al-lahnul jali, kekeliruan yang jelas, yang nyata. Orang awam juga tahu bahwasanya dia salah baca. Ya, misalkan ada yang membaca iyyaki na'budu wa iyyaki nasta'in, keliru, khata, ya. Atau dia membaca siratal ladzina an'amta, ya, yang engkau anugerahkan ya Rabb, dia membaca an'amtu, yang aku anugerahkan. Ini mengubah makna, merusak makna. Ini tidak boleh. Ini yang harus diganti, dicari penggantinya, imam yang lain. Tapi kalau misalkan kekeliruan dalam ilmu tajwidnya itu tidak mengubah makna al-lahan al-khafi yang ringan, misalkan gunnahnya tidak terlalu jelas, dia tidak tahan 2 harakat, atau misalkan matnya tidak sempurna, misalnya dia membaca innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin. Mestinya kan dia baca innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin. Mat wajib. Tapi dia tidak panjangkan, ini tidak mengapa. Biarkan saja, namun tetap kewajiban kita untuk kemudian mengajarkan yang benar kepadanya setelah salat, insya Allah. Allah a'lam. Baik, Ustaz. Pertanyaan selanjutnya berkaitan dengan salat berjamaah. Hukum anak yang belum balik dan tidak berwudu ikut salat di antara saf. Apakah memutuskan saf, Ustaz? Ya, bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulullah wa ba'd. Anak yang belum balik atau yang sudah mumayyiz, ya, dan dia bisa salat bersama dengan kita, tidak bermain-main, ya, bukan makmum yang lari-lari, ya. Ada makmum yang lari-lari biasanya, ya, maka ini tidak memutuskan saf, boleh, tidak mengapa. Tetapi hendaknya tetap kemudian dianjurkan orang tuanya ini memperhatikan sebelum dia salat agar disuruh berwudu, ya. Karena kalau seseorang tidak berwudu, maka tidak sah salatnya. Jadi khawatirkan dia bisa memutuskan saf, ya. Oleh karenanya hendaknya ini kembali kewajiban itu kepada orang tuanya untuk kemudian mengingatkan kepada anaknya, mengingatkan kepada yang ikut bersamanya untuk melaksanakan salat sesuai dengan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Namun kalau misalnya memang terpaksa dia ikut dalam kondisi seperti itu, maka jangan dijadikan di tengah saf, tapi hendaknya di akhir saf, ya, agar kemudian tidak memutuskan saf tersebut. Wallahu a'lam. Baik, Ustaz. Pertanyaan terakhir, Ustaz, mungkin karena waktu yang terbatas. Hukum memegang HP pengganti mushaf saat salat tarawih, namun HP tersebut pernah digunakan untuk berbuat dosa. Bagaimana hukumnya, Ustaz? Jangankan HP, yang pegang HP juga pernah digunakan untuk melakukan perbuatan dosa. Bahkan kita ini banyak dosa. Ya, jangankan HP-nya, tangan kita juga pernah berdosa, kaki juga kita juga pernah berdosa. Jadi tidak ada masalah, tidak mengapa, insya Allah. Hendaknya dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Baik, jazakumullah khairan Ustaz atas jawaban dari pertanyaan yang telah masuk, dan kami ucapkan syukran wa jazakumullah khairan kepada seluruh pemirsa Stibat TV yang telah menyaksikan program kita hingga
saat ini. Dan perlu kami ucapkan syukran jazakumullah khairan wa barakallahu fikum kepada Ustadz kita, Ustadz Harman Tajang, atas materi yang disampaikan dan juga jawaban atas pertanyaan-pertanyaan tadi. Kami mohon maaf pada Ustadz atas segala kesalahan dan kekurangan dalam kegiatan kita ini. Begitu kepada pemirsa Setiba TV dimanapun Anda berada, kami ucapkan permohonan maaf sebesar-besarnya atas segala kekhilafan dan kekurangan selama jalannya acara kita pada siang hari ini. Dan terlupa kami mengingatkan kembali kepada seluruh pemirsa agar kembali ke channel kita ini untuk menyaksikan materi ketiga atau pemaparan sesi ketiga oleh Al-Ustadz Dr. Ahmad Hanafi dan Yuta Hafidahullahu Ta'ala. Dan kami